setia, hiduplah dalam panggilanmu, nyatakan kasih Yesus di dalam hidupmu, jadilah garam dan terang setiap waktu, pikul salibmu, ikut Tuhanmu. Shalom, teman-teman yang terkasih. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita mulai di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau menganugerahkan kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu, khususnya tentang pemuritan. Kami berdoa kiranya apa yang akan kami pelajari bersama boleh menguatkan kami yang akan memimpin kelompok kecil dan juga akan menguatkan kami yang juga sudah memimpin kelompok kecil. Dan kiranya kelompok-kelompok kecil yang akan kami pimpin ataupun yang sekarang sudah kami pimpin boleh semakin bertumbuh dan akhirnya berbuah berlipat ganda. Pimpinlah dan sertai kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom teman-teman, saya bersyukur pada saat ini saya boleh diberikan anugerah, kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berbagi tentang pemuritan. Semoga apa yang saya akan bagikan ini boleh menguatkan teman-teman yang sedang bergumul untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, dan juga lebih menguatkan lagi untuk teman-teman yang saat ini sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Saya akan membagikan slide-nya. Bentar ya. Ya, jadi kita akan belajar tentang pemuritan, discipleship, ya, be one and make one. Jadilah seorang murid dan hasilkanlah murid, ya. Make one di sini bukan ya berarti menjadikan satu orang murid, tetapi jadikan murid, ya. Nah, teman-teman, kalau kita berpikir pada saat ini, menurut teman-teman, apa masalah terbesar yang sedang dihadapi dunia dan gereja pada saat ini? Ya, nah, mungkin ada banyak jawaban, ya. Nah, tetapi kalau kita mengacu kepada seorang pakar kepemimpinan yang bernama Sen Senjaya, ya, di dalam bukunya Jadilah Pemimpin Demi Kristus terbitan Perkantas, dia mengatakan bahwa saat ini masalah di dunia dan juga masalah di gereja itu adalah krisis kepemimpinan, ya. Dan krisis kepemimpinan ini bersifat global di seluruh dunia, negara-negara, organisasi bahkan gereja pun mengalami krisis kepemimpinan ini. Apa maksudnya? Maksudnya ada banyak orang menjadi pemimpin bukan untuk melayani orang lain, tetapi melayani diri mereka sendiri, ya. Dan pemimpin yang Kristen yang di gereja banyak yang bukannya menjadi garam yang mengalahkan kegelapan, mengalahkan kebusukan, dan terang yang garam yang mengalahkan kebusukan, terang yang mengalahkan kegelapan, yang mengubah dunia, tetapi malah diubah oleh dunia dengan nilai-nilai seperti sekularisme, materialisme, hedonisme, dan segala macam. Nah, kalau menurut Bill Hybels di dalam bukunya Courageous Leadership, buku ini juga sudah diterjemahkan, ya. Sebetulnya gereja lokal itu adalah harapan dunia, ya. Namun masa depannya terletak pada para pemimpinnya. Nah, celakanya adalah hari ini gereja semakin kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan keseharian manusia, baik di dalam maupun di luar gereja, ya. Jadi ini sangat celaka karena gereja kehilangan pengaruh, malah gereja dipengaruhi oleh dunia ini, ya. Nah, pertanyaannya, kalau begitu bagaimana kondisi anak muda? Bagaimana dengan kondisi mahasiswa Kristen? Nah, saya melihat kondisinya juga tidak kalah memprihatinkan, ya. Ada banyak anak-anak muda Kristen, mahasiswa, itu bisa disebut sebagai pengikut Kristus yang nominal, ya. Apa artinya? Artinya mereka cuma
menjadi pengikut Kristus cuma sebagai label atau sebagai nama, sebagai kata-kata saja, begitu ya. Tetapi faktanya itu tidak demikian. Ya. Faktanya mereka bukan pengikut Kristus yang sejati. Ya. Jadi ciri orang Kristen nominal, ya, itu cuma apa yang dikatakannya, dia mengatakan dirinya Kristen, mungkin dia pakai kalung salib dan segala macam, tetapi kehidupannya tidak sesuai seperti Kristus, ya. Menjadi pengikut Kristus karena keturunan, ya. Mengaku percaya kepada Kristus tetapi tidak mengenal Kristus, ya. Tidak memiliki relasi yang hidup dengan Kristus dan tidak mengalami kuasa Kristus yang mengubahkan hidupnya, ya. Hidupnya cenderung untuk diri sendiri, menolak untuk memikul salib, dan menolak untuk menderita bagi Kristus. Ya, jadi ini ciri-ciri orang-orang Kristen nominal. Ciri selanjutnya adalah kepalsuan. Ya, jadi ada orang-orang Kristen yang suka ikut kegiatan rohani, suka melayani sebagai MC, musikus, panitia, dan segala macam yang lain. Tetapi apa? Suka malas-malasan, nyontek, nonton film porno, kalau dikasih tanggung jawab tidak dikerjakan dengan baik, suka bohong, tidak suka menolong, boros, ya, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, lebih mencari keinginannya daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan, suka marah-marah, gampang sakit hati, sulit minta maaf, ya. Jadi terjadi dualisme antara kehidupan di gereja atau persekutuan dan kehidupan sehari-hari di kampus atau kos, ya. Yang terjadi itu adalah kemunafikan, ya. Kepalsuan itu adalah kemunafikan, ya. Dan juga kemudian akibatnya apa? Orang-orang Kristen nominal, orang-orang Kristen yang palsu itu akhirnya jadi mudah ikut arus. Kenapa? Karena jadi takut kehilangan, takut kehilangan penerimaan orang lain, takut kehilangan pacar daripada kehilangan iman dan kekudusan hidup. Kalau arusnya benar, tidak apa-apa kalau kita terseret arus yang benar misalnya seperti itu ya. Tetapi kalau arusnya adalah arus pacaran bebas, ya, arus narkoba, ya, atau bahkan arus untuk kita meninggalkan iman kita, ya, demi iming-iming dapat beasiswa atau dapat uang atau dapat hal-hal yang lain, ya, kekuasaan misalnya. Maka orang-orang yang palsu, orang-orang nominal ini akan mudah sekali meninggalkan Kristus, mudah ikut arus, ya. Dan juga ini diperparah dengan kedangkalan, ya. Karena apa? Lebih suka eksis di sosial media, main game online tidak kenal waktu, ya. Tetapi apa? Tidak tekun membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Jadi tidak juga suka membaca buku-buku rohani yang bisa menolong pertumbuhannya. Buta Alkitab, buta terhadap kebenaran, ya. Tahu banyak tentang game, tahu banyak tentang berbagai berita-berita di dunia, tetapi tidak tahu Alkitab. Sehingga mudah disesatkan dan apa? Cenderung berpikir pendek, tidak berpikir panjang, ya. Mereka berpikir sekali-sekali dosa tidak apa-apa, ya. Nah, di dalam masa pandemi Covid ini, masa-masa seperti ini membuat sikap siapa kita yang sesungguhnya itu, warna asli kita itu menjadi kelihatan. Siapa yang bukan murid akan kelihatan, ya. Salah satu masalah di dalam pandemi Covid ini apa? Karena kita tidak bisa ketemu, kita ketemu cuma lewat online, ya. Maka yang muncul itu apa? Loneliness, merasa kesepian, ya. Padahal kalau kita seorang murid yang sejati, kita akan dekat dengan Kristus. Kita pasti tidak mengalami loneliness. Kalaupun kita mengalami lonely, kita akan bisa menikmati tetap kelegaan persekutuan dengan Kristus. Kita bisa menyampaikan perasaan-perasaan kita, kejenuhan kita, emosi-emosi negatif kita kepada Kristus. Kita akan menyadari Kristus itu betul-betul dekat dengan kita, ya. Dan kalau kita loneliness, ya, khususnya bagi orang-orang yang tidak menjadi murid Kristus, akibatnya kita akan mudah jatuh mencari pelarian di dalam dosa-dosa tertentu, ya, misalnya pornografi. Kemunafikan, kepalsuan, mudah ikut arus, dan kedangkalan akan makin nyata di dalam masa pandemi COVID ini, teman-teman, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang nominal, palsu, munafik, mudah ikut arus, dan dangkal, ya. Bagaimana supaya kita tidak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk dan berdosa, khususnya di dalam masa pandemi ini. Nah, bagaimana juga supaya kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin Kristen yang mempengaruhi dunia dengan hal-hal yang baik dan benar, ya. Membuat gerakan anti pornografi, anti nyontek, anti korupsi, anti hoax, berjuang untuk keadilan, kedamaian, memberikan penghiburan, pengharapan bagi orang yang sulit, bagi orang yang mengalami duka cita, ya, supaya dunia ini boleh menjadi lebih baik.
dan kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga semakin banyak orang boleh percaya kepada Kristus, ya. Kuncinya satu saja kalau menurut kitab suci, yaitu jadilah murid yang memuridkan. Be one and make one. Jadilah murid yang memuridkan. Itulah visi dan itulah solusi bagi masalah yang ada di dunia ini, ya. Mari kita membaca dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-20, ya. Di situ dikatakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Apa itu murid Kristus? Apa itu murid Kristus? Nah, menurut bagian ini, murid Kristus itu adalah seorang yang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, ya, bahkan siap untuk memikul salib, ya. Diubahkan, ya, dari kata kujadikan, ya. Jadi kita diubahkan oleh Yesus untuk menjadi serupa dengan dirinya. Jadi murid Yesus itu akan bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan fokus seorang murid itu apa? Menjala manusia, menjangkau manusia, melipat ganda, ya. Setelah orang itu dijala, dimuridkan, lalu kemudian apa? Bisa ditolong untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menjala manusia, supaya semakin banyak lagi pekerja-pekerja yang akhirnya siap, orang-orang Kristen yang dewasa siap untuk menuai tuaian, untuk menjala manusia, untuk melipat ganda, untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Harga yang harus dibayar apa? Rela meninggalkan jala. Seperti ayat 20 katakan, maka lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus, ya. Jadi di sini ada perubahan tujuan hidup, dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk Allah. Dari mencari uang, ya, dengan mencari ikan, lalu ikan itu dijual untuk mencari uang untuk kebutuhan dirinya sendiri, menjadi berubah mencari manusia, menjala manusia demi Kristus, ya. Dan ini tentunya perubahan yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus meninggalkan jala, teman-teman, ya. Perubahan tujuan hidup itu sangat-sangat tidak mudah, ya. Nah, jala itu apa? Yang dimaksud jala di sini. Jala adalah segala sesuatu yang kita andalkan. Jala adalah sesuatu yang sangat penting, sama seperti seorang nelayan yang sangat membutuhkan jala. Bagi seorang nelayan, jala itu sangat penting. Bagi seorang nelayan, jala itu adalah hidup dan matinya. Nah, jadi meninggalkan jala itu meninggalkan segala sesuatu yang kita andalkan, yang kita anggap sangat-sangat penting, ya. Nah, apa yang biasanya paling kita andalkan? Apa yang paling penting dalam hidup kita? Tidak lain dan tidak bukan, seringkali yang paling kita andalkan dan paling penting dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, ya. Jadi kita belajar untuk diri kita sendiri. Kita bekerja cenderungnya untuk diri kita sendiri, ya. Kita mencari apa yang menyenangkan kita. Dan kalau ada hal-hal tertentu yang menjadi pergumulan kita, kita cenderung mengandalkan diri kita sendiri. Itulah jala kita yang harusnya kita tinggalkan, ya. Dan itu sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 15, mari kita membaca. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ya, tetapi untuk siapa? Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, ya. Jadi kita semua orang-orang yang mau menjadi murid yang memuridkan, kita dipanggil untuk tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh untuk Kristus yang sudah mati dan sudah dibangkitkan untuk kita. Nah, selain jala, ada hal yang lain yang harus kita tinggalkan, yaitu apa? Dosa-dosa kita. Ya, sebagai seorang murid kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, dan juga mungkin kalau bagi kita yang sudah pacaran saat ini dan pacaran kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus rela untuk menjauhkan pacar kita, ya. Kita bahkan kalau mungkin harus putus, rela untuk putus demi supaya kita bisa terus mengikut Tuhan. Kalau pacar itu menjauhkan kita dari Tuhan, ya. Dan yang perlu kita batasi juga adalah apa? Teman-teman yang justru membuat kita jauh dari Kristus. Jadi bukan berarti kita tidak boleh berteman. Kita harus berteman bahkan dengan teman-teman yang mungkin hidupnya kacau, hidup di dalam dosa.
Tetapi kita juga harus hati-hati, ya. Karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita harus menjadi saksi, tetapi kita juga harus berhati-hati. Kita harus membatasi, jangan sampai kita terlena dan akhirnya terhanyut dan akhirnya ikut-ikutan jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, jadi murid itu adalah apa? Murid adalah orang yang mengikut Kristus, ya, mengikut Kristus dengan segenap hatinya, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatannya, dengan seluruh keberadaannya, dengan seluruh hatinya. Dia mau hidup bagi Kristus, bukan lagi bagi diri sendiri maupun bagi dosa. Dia juga diubahkan oleh Kristus, ya. Kalau dulu malas menjadi lebih rajin, kalau dulu suka berdosa menjadi tidak lagi suka berdosa, lalu menjadi suka berbuat baik. Kalau dulu suka membenci, sekarang lebih ramah dan mudah mengampuni, ya. Kalau dulu egois, sekarang lebih suka melayani, ya. Dan menjala manusia, ya. Sehingga akhirnya apa? Kita berubah makin hari. Kalau orang lihat hidup kita, kenal kita, orang akan heran karena melihat bahwa hidup kita sudah mengalami perubahan menjadi makin serupa dengan Kristus, ya. Nah, jadi teman-teman, visi pemuritan itu apa? Tentunya kita sangat familiar dengan Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Visi pemuritan itu adalah menjadikan semua murid. Dan dalam konteks pelayanan mahasiswa, dimulai dari kampus. Kalau dalam konteks pelayanan siswa, ya dimulai dari sekolah, dari siswa, ya. Supaya kita bisa menolong mereka mengenal Tuhan, ya. Dan kemudian kata dibaptis itu artinya mereka sudah percaya, ya. Mereka dibaptis, biasanya dibaptis di gereja oleh hamba Tuhan. Lalu kemudian apa? Kita perlu mengajar mereka untuk apa? Bukan cuma tahu teori, tetapi melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi menjadi murid itu juga belajar untuk melakukan. Ya, kita menambah pengetahuan, tetapi kita juga harus melakukan apa yang kita sudah tahu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam keseluruhan Injil dan di dalam keseluruhan kitab suci. Jadi proses pemuritan itu kalau kita lihat, ya, dari bukan Kristen di PI dibaptis, ya, lalu dia mengalami orang Kristen secara status, ya. Jadi dari bukan Kristen dia bertobat, dia jadi Kristen secara status, ya. Tetapi apa? Dia perlu dilanjutkan dengan diajar supaya dia bertumbuh, diajar firman Tuhan supaya dia bertumbuh agar dia nggak cuma menjadi orang Kristen secara status atau de jure, tetapi menjadi orang Kristen yang dewasa seutuhnya atau de facto. Artinya apa? Perkataannya itu sama dengan perbuatan. Perkataannya sama dengan apa yang dalam hatinya. Jadi perkataan, perbuatannya, hatinya, pikirannya itu menyatu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Menjadi orang Kristen yang utuh, yang dewasa, ya, yang serupa dengan Kristus, ya. Nah, teman-teman, penginjilan itu penting, tetapi tidak cukup, ya. Menjadikan orang yang belum percaya menjadi murid Kristus tidak cukup hanya dengan membuat KKR atau PI pribadi, ya. Bukan berarti KKR PI pribadi, pekabaran Injil pribadi tidak penting. Tetapi apa? KKR dan PI menghasilkan pertobat baru, menghasilkan bayi-bayi rohani, dan belum tentu menghasilkan murid Kristus, ya. Itu sebabnya harus di follow up, harus ditindaklanjuti. KKR atau PI tanpa follow up, tanpa proses pemuritan, khawatirnya tidak akan menghasilkan seorang murid yang dewasa. Dan kalau kita hanya menghasilkan bayi-bayi rohani, ya, tidak menghasilkan murid, bahayanya apa? Kalau menurut 1 Korintus pasal 3, ya. Kalau bayi rohani itu apa? Sukanya cuma minum susu, ya. Tidak suka makan makanan keras. Kalau firman Tuhan menegur dengan keras, akhirnya apa? Jadi hati, jadi kecewa, tidak bisa menerima makanan keras. Dan apa? Cirinya juga di ayat 3 ini dikatakan masih manusia duniawi, ya. Masih hidup dalam kedagingan. Kalau ditanya Kristen nggak Kristen, ke gereja nggak ke gereja, ya. Mungkin ikut persekutuan di kampus, ikut. Tetapi apa? Masih hidup secara duniawi, masih hidup dalam dosa, ya. Dan salah satu contoh konkretnya di ayat 3 ini dikatakan ada iri hati, perselisihan, ya. Dan itu Paulus katakan, bukankah itu menunjukkan kamu manusia duniawi dan bukan hidup secara rohani, ya, bukan hidup secara menyerupai Tuhan Yesus, ya. Jadi teman-teman, bahaya
Kalau kita cuma menghasilkan bayi rohani dan bukan murid Kristus, akan ada banyak masalah, akan ada banyak konflik, akan ada banyak perseteruan, ya. Dan prinsip pemuritan itu apa, teman-teman? Prinsip pemuritan itu adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, seperti di dalam Amsal 27 ayat 17, ya. Besi itu hanya bisa lebih tajam kalau digosok oleh besi yang lain, logam yang lain, ya. Yang dapat menajamkan besi itu adalah besi, dan besi tidak dapat menajamkan besi lain dari jauh. Maksudnya itu kalau dikasih jarak 1 cm, dikasih jarak 2 cm, dikasih jarak 3 cm, tidak bisa. Besi kalau mau menajamkan besi yang lain tuh, besi itu harus bersentuhan dengan besi yang lain, betul-betul bersentuhan, digosok, kemudian pasti terjadi panas, terasa panas. Dan akhirnya apa? Pada saat digosok itu nanti akan ada bagian-bagian tuh yang lepas, begitu ya. Kedagingan kita, sisi-sisi gelap kita, sifat-sifat buruk kita mulai lepas, begitu ya. Sehingga akhirnya apa? Seperti pisau, kalau besi itu kalau makin tajam jadi seperti pisau, akhirnya jadi berguna. Kita bisa memotong daging atau benda-benda yang lain dengan tenaga yang sedikit, kita bisa memotong, ya. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, hanya sesama, ya, sama-sama manusia kita bisa saling menajamkan, kita bisa bertumbuh. Jadi untuk bisa menajamkan itu butuh bersentuhan, harus dari jarak dekat, nggak bisa dari jarak jauh, ya. Artinya apa? Proses pemuritan untuk menolong orang bertumbuh dari bayi rohani menjadi murid Kristus yang dewasa butuh relasi interpersonal yang intens dan dalam supaya saling menajamkan. Dari jarak dekat, harus sering-sering ketemu, nggak bisa jauh-jauhan, nggak bisa cuma kadang-kadang, ya. Harus terus bertemu untuk bisa saling mengasah, supaya terjadi transfer hidup, ya, bukan cuma transfer ilmu atau teori. Teman-teman, kelompok kecil, kita ada PA, ada belajar firman Tuhan, tetapi itu nggak cuma mentransfer ilmu pengetahuan atau teori-teori, ya. Kita nggak cuma mengisi otak kita, tetapi lebih-lebih kita mau belajar melakukan firman itu, ya. Juga melalui teladan para pemimpin kelompok kecil. Jadi terjadi transfer hidup dari hidup Kristus kepada pemimpin kelompok, dan dari pemimpin kelompok hidup Kristus itu ditransfer kepada adik-adik bimbingnya, ya. Dan prinsip pemuritan itu tidak bisa dilakukan secara massal, ya. Kalau KKR kita bisa melakukan secara massal, ya. Seminar kita bisa melakukan secara massal. Webinar yang sekarang lagi marak bisa dilakukan secara massal, ya. Tetapi pemuritan tidak bisa secara massal dan tidak bisa cuma di permukaan, tidak bisa jarak jauh, ya. Dan kita perlu memahami keunikan setiap pribadi. Makanya harus dari jarak dekat. Makanya harus kenal satu demi satu orang-orang yang kita muridkan, adik-adik kelompok yang kita muridkan. Apa kekuatan si A, apa kelemahan si B, ya, apa dosa-dosa si C, pergumulannya, luka-luka batinnya. Dan ingat, setiap orang itu tidak sama. Setiap orang punya background berbeda-beda, punya keunikan berbeda-beda, ya, punya kekuatan kelemahan berbeda, punya dosa berbeda. Setiap orang juga punya tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sangat cepat, ya. Setiap orang itu unik, tidak bisa disamaratakan, ya. Dan kita juga belajar bahwa pemuritan itu tidak mudah, ya. Kalau membuat aktivitas, membuat program, ya, retret, seminar, KKR, praise and worship, persekutuan doa itu jauh lebih mudah, ya. Tetapi membangun relasi dengan seseorang sampai orang itu trust dan akhirnya terbuka kepada kita, sampai orang itu mau komitmen untuk ikut kelompok kecil dengan kita, itu sangat-sangat tidak mudah, ya. Butuh banyak waktu, butuh perhatian, doa, pengorbanan, bahkan air mata, ya. Saya ketika memimpin kelompok kecil butuh banyak berdoa, bahkan puasa, ya, menangisi jiwa-jiwa, ya, doa puasa seminggu sekali untuk setiap hari di kelompok, menangisi dosa-dosa mereka, ya, memohon pertumbuhan dari Tuhan, karena pertumbuhan itu bukan dari kita sebagai pemimpin kelompok. Pertumbuhan itu cuma bisa berasal dari Tuhan sendiri. Kita ini cuma alat, ya. Jadi it's never easy living for Jesus, ya. Hidup bagi Yesus itu tidak pernah mudah. Memuridkan juga tidak pernah mudah. It's never easy to disciple others, ya, for Jesus.
Tetapi kita harus ingat teman-teman, it was never easy for him atau for Jesus dying for us. Gak mudah juga loh teman-teman bagi Yesus untuk mati untuk kita. Tetapi walaupun tidak mudah, ya, kita ingat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani, jikalau mungkin biar racun ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus menyerahkan diri kepada kehendak Bapa, dia taat kepada kehendak Bapa. Jadi kita pun juga harus meneladani Yesus, walaupun pemuridan tidak mudah, walaupun kita mungkin harus berkorban air mata, uang, waktu, tenaga, pikiran, ya. Kita harus berdoa, kita harus mentraktir mungkin, kita harus melakukan kunjungan, kita memberikan perhatian, kita mungkin habis pulsa, ya. Tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, ya. Pemuridan tidak mudah, pemuridan butuh banyak pengorbanan. Tetapi pengorbanan di dalam Yesus tidak pernah sia-sia. Kenapa? Ya, kalau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 Mei, ya, yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya. Ya, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya padanya, termasuk siapa? Kita semua yang percaya, Tuhan menyediakan tempat. Dan ini berarti hanya Tuhan Yesus yang naik ke surga sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup kekal kepada kita semua yang percaya dan persekutuan dengan Bapa. Dan ini juga berarti artinya apa? Semua jeripaya kita tidak sia-sia. Orang yang kita muridkan, orang yang kita doakan, orang yang kita perjuangkan mati-matian, mungkin sekarang pertumbuhannya tidak terlalu nampak. Tetapi percayalah tidak sia-sia. Pengalaman saya, ya, orang-orang yang saya muridkan ketika mahasiswa mungkin susah sekali bertumbuh. Tapi saya juga heran ketika ketemu lagi mereka waktu mereka sudah mahasiswa, sudah kuliah, sudah jadi alumni, sudah bekerja. Ternyata mereka dipakai Tuhan luar biasa, hidup mereka berintegritas, ya. Jangan memandang remeh adik-adik kelompok kecil kita yang mungkin kurang bertumbuh. Jangan berkecil hati, kerja kita dengan setia. Karena pertumbuhan itu dari Tuhan. Dan segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Mungkin pertumbuhan seorang adik kelompok tidak terlalu nampak pada waktu mahasiswa. Tetapi saya percaya, kalau kita tekun mendoakan, kita terus tekun menabur benih firman, maka ketika alumni, mereka akan bisa bertumbuh, dan mereka akan dipakai Tuhan menjadi garam dan terang, dimanapun mereka nanti bekerja dan melayani Tuhan. Ya. Dan teman-teman, pemuritan itu paling efektif dikerjakan dalam kelompok kecil, ya. Bukan berarti aktivitas program kelompok besar seperti kebaktian, retret, seminar, KKR tidak penting. Itu semua penting. Tetapi apa? Basis pelayanan kita, baik itu pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, pelayanan di gereja, itu harusnya pemuritan di dalam kelompok kecil, ya. Karena itu seperti fondasi, ya. Dan kalau fondasinya itu kuat, maka gereja, pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa itu akan semakin kuat. Tetapi kalau pemuritan itu sangat-sangat lemah, maka sesungguhnya gereja itu akan lemah, pelayanan mahasiswa akan lemah, pelayanan siswa, pelayanan apapun akan lemah kalau kita tidak serius mengerjakan pemuritan, ya. Bila KMK, PMK, bila mau memberikan kontribusi signifikan bagi gereja, bagi dunia, mau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akhirnya menjadi garam yang mengalahkan kebusukan, terang yang mengalahkan kegelapan, maka marilah kerjakan pemuritan ini dengan setia, ya. Kenapa? Karena discipleship itu the core of leadership pipeline, ya. Jadi regenerasi kepemimpinan, munculnya pemimpin-pemimpin baru itu dimulai dari pemuritan. Pemuritan itulah yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin, menghasilkan orang-orang yang akan bisa memberikan pengaruh, menjadi garam dan terang bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia ini, ya. Dan Christian leadership is discipleship, ya. You being a disciple of Christ and you leading others to be disciples of Christ. Jadi ketika kita menjadi murid yang memuridkan, kita terus meneladan Kristus sambil kita terus memimpin orang lain menjadi murid-murid Kristus, ya. Jadi pemimpin yang sejati itu mau dipimpin oleh Kristus hidupnya. Supaya apa? Kalau kita terus mau dipimpin oleh Kristus, maka kita akan bisa memimpin orang lain kepada Kristus. Ya, kita akan bisa menolong orang lain percaya kepada Injil, kita akan bisa menolong orang lain bertumbuh dewasa di dalam Kristus, dan akhirnya Kristus boleh makin ditinggikan. Teman-teman, mari terus mengerjakan pemuritan,
bahkan di dalam pandemi ini, atau nanti ketika pandemi itu sudah selesai, mari kita terus memuridkan. Kalau kita sekarang tidak bisa ketemu, muridkan secara online, ya, telepon, ya, WhatsApp, atau gunakan cara-cara yang lain, ya. Kalau bisa ketemu, ya, walaupun ketemu harus tetap jaga jarak, gak apa-apa, ya. Kita tidak bisa salaman, gak apa-apa, ya. Supaya kita masing-masing tidak menularkan dan tidak ditulari oleh COVID, ya. Jangan menyerah, karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga akan terus menguatkan kita, menopang kita, menolong kita, dan membuat apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Apa yang akan kita kerjakan bagi Kristus akan berhasil, akan diberkati Tuhan, akan menghasilkan buah yang melimpah-limpah. Kalau kita kerjakan dengan segenap hati, dengan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih, teman-teman. Teman-teman, kita sudah selesai belajar akan firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan amanat agung-Mu kepada kami, supaya kami boleh menjadikan segala bangsa murid Tuhan, mulai dari fakultas kami, mulai dari kampus kami. Kiranya melalui apa yang akan kami kerjakan dan yang sudah kami kerjakan, boleh bermanfaat, boleh menolong banyak jiwa mengenal Tuhan dan bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan, supaya akhirnya dari fakultas kami, dari kampus kami, boleh dilahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang akan menjadi garam dan terang, yang akan membawa transformasi bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia, dan yang terus mengerjakan misi Allah untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, kuatkan kami supaya kami tidak akan pernah menyerah dan putus asa di tengah-tengah segala situasi yang sulit, di tengah pandemi ini, di tengah berbagai-bagai pergumulan ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus meyakini akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Shalom. Yesus telah berkorban bagi dunia. Dia berikan nyawa untuk keselamatan kita. Darahnya gantikan kita di kayu salib, supaya kita jadi murid yang setia. Oleh anugerahnya kita jadi saksinya, dipanggil, dipilih, jadi muridnya. Nyatakan kasihnya kepada dunia, persembahkan hidupmu bagi kemuliaannya. Setia hiduplah dalam panggilanmu, nyatakan kasih Yesus di dalam hidupmu. Jadilah garam dan terang setiap waktu, pikul salibmu, ikut Tuhanmu. Yesus telah berkorban bagi dunia. Dia berikan nyawa untuk keselamatan kita. Darahnya gantikan kita di kayu salib, supaya kita jadi murid yang setia. Oleh anugerahnya kita jadi saksinya, dipanggil, dipilih, jadi muridnya.
nyatakan kasih-Nya kepada dunia, persembahkan hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Setia hiduplah dalam panggilanmu, nyatakan kasih Yesus di dalam hidupmu. Jadilah garam dan terang setiap waktu, pikul salibmu, ikut Tuhanmu. Setia hiduplah dalam panggilanmu, nyatakan kasih Yesus di dalam hidupmu. Jadilah garam dan terang setiap waktu, pikul salibmu, ikut Tuhanmu. Jadilah garam dan terang setiap waktu, pikul salibmu, ikut Tuhanmu. Ikut Tuhan.